Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 6 yang kami banggakan, yang kami sayangi, dengan adanya instruksi dari pemerintahan bahwasanya KBM, kegiatan belajar mengajar, tidak boleh dilakukan secara face to face, melainkan harus dengan daring atau sistem online. Maka dari itu pembelajaran dilakukan dengan online atau dari rumah. Akan tetapi harapan kami, meskipun anak-anak belajar dari rumah, tetap semangat dalam mencari ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Tapi sebelumnya silakan kalian persiapkan dulu LKS kalian. Ini LKS yang kelas 6 beserta buku SBN-nya disiapkan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang infak, sedekah, dan berzakat. Semuanya ketiga itu hampir mirip, tapi semuanya berbeda. Maka dari itu kita buka dulu LKS-nya, halaman yang di LKS halaman 37. Mari kita buka bersama-sama halaman 37. Untuk yang di USBN halaman 32. Nah, sudah? Baik, untuk menunjang anak-anak yang tidak bisa mengakses YouTube, silahkan nanti bisa membaca sendiri di LKS halaman 37 dan di buku SBN halaman 32. Untuk anak-anak yang bisa mengakses YouTube, di sini akan dijelaskan antara pengertian dari infak, sedekah, dan pengertian dari zakat sendiri. Nah, langsung kita memasuki ke materi. Yang pertama adalah infak. Apa itu infak? Infak itu kan berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti jika diartikan di dalam bahasa Indonesia yaitu menafkahkan atau membelanjakan. Nah, itu secara bahasa perlu digarisbawahi. Maksudnya secara bahasa itu adalah arti. Tadi kan infak itu berasal dari kata bahasa Arab. Nah, secara istilah infak itu adalah menafkahkan atau membelanjakan sesuatu untuk keperluan di jalan Allah. Seperti halnya kita memberi uang kepada seorang guru, pendakwah, orang yang sedang mencari ilmu. Semuanya ini tujuannya kepada Allah. Jadi kita boleh berinfak kepada mereka. Itu yang dimaksud dengan infak. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat At-Talaq ayat 7. Ayat di atas memberikan penjelasan bahwasanya orang yang berinfak akan diberikan kemudahan dalam kehidupannya. Jadi ketika kita berinfak itu bukan berarti uang kita semakin tiada, tetapi sesungguhnya dalam kita berinfak Allah akan mempermudah rezeki kita. Jadi ketika kita berinfak, insya Allah Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih banyak. Itu pengertian dari infak. Diulang kembali, infak adalah sesuatu membelanjakan atau menafkahkan untuk kepentingan di jalan Allah. Seperti halnya tadi, kita menginfakkan kepada seorang guru, menginfakkan kepada seorang pendakwah, orang yang sedang mencari ilmu, seperti itu. Semuanya itu bertujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan infak. Lanjut kita membahas yang kedua. Yang kedua tadi apa? Sedekah. Apa itu sedekah? Nah, sedekah atau sedekah juga berasal dari kata bahasa Arab. Jika diartikan di dalam bahasa Indonesia, sedekah memiliki arti pemberian. Jadi, yang dimaksud dengan sedekah memberi bantuan atau pertolongan berupa barang ataupun harta dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah. Jadi kalau infak tadi adalah kita menafkahkan atau membelanjakan untuk tujuan di jalan Allah. Tapi kalau sedekah
tidak harus uang, melainkan barang. Boleh kalian bersedekah baju, boleh bersedekah sandal, boleh bersedekah barang apapun yang Anda miliki. Seperti halnya misal di suatu tempat ada yang terkena musibah. Nah, kalian memiliki baju-baju yang masih layak pakai, kalian sedekahkan, itu boleh. Karena apa? Sedekah tadi adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi perbedaannya kalau infak itu berupa uang atau uang yang sudah dibelanjakan untuk di jalan Allah. Tetapi kalau sedekah itu cakupannya lebih luas. Seperti halnya kalian membantu orang yang sedang kesusahan, orang yang kelaparan, orang yang kena musibah seperti halnya tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan sedekah. Nah, bahasan kita yang ketiga yaitu adalah zakat. Apa sih perbedaan antara infak, sedekah dan zakat? Nah, ini kita akan membuka zakat. Zakat ini ada di buku SBN kalian di halaman 32. Zakat adalah mengeluarkan harta yang wajib kita keluarkan. Tetapi kalau infak dan sedekah tadi tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan berapa yang harus dikeluarkan. Tapi kalau zakat itu ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau di zakat itu ada yang namanya, yang pertama adalah hol. Apa itu hol? Hol itu adalah waktu. Waktu lamanya barang kita miliki. Jadi ketika suatu barang kok sudah mencapai satu hol, itu wajib kita berzakat. Jadi yang namanya hol itu biasanya ketentuannya lamanya 1 tahun. Ketika kita sudah memiliki barang sudah mencapai 1 hol atau 1 tahun, berarti kita wajib berzakat. Tapi tidak cukup syaratnya, tidak cukup dengan hol saja. Ada syarat yang kedua, yaitu adalah nisab atau batasan harta yang kita miliki. Contohnya seperti halnya kambing. Kambing kita memiliki 40 kambing dalam 1 tahun, berarti kita harus berzakat. Jadi 40 kambing itu nisab, 1 tahun adalah hol. Nah, di sini itu contoh kambing adalah zakat mal. Zakat sendiri dibagi menjadi 2, zakat mal dan zakat fitrah. Akan tetapi yang ada di LKS kalian, yang ada di buku SBN kalian yaitu zakat fitrah. Maka dari itu di sini akan diterangkan apa itu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim berupa bahan makanan pokok. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim berupa bahan makanan pokok. Nah, zakat fitrah tadi itu kan berupa bahan makanan pokok. Di Indonesia mayoritas bahan makanan pokok yaitu berupa beras. Berarti kalau kita zakat fitrah, kita harus menggunakan bahan makanan pokok yang ada di daerah setempat. Kalau di Bantul khususnya di Klembon atau Trenggo itu biasanya menggunakan beras. Maka dari itu zakat fitrah harus kita lakukan menggunakan beras. Akan tetapi juga boleh kita uangkan. Misal kita belum sempat untuk membeli beras, kita boleh memakai uang dengan sejumlah harga berasnya. Misal 1 orang itu zakatnya berapa? Ada yang tahu? Nah, zakatnya yaitu adalah 2,5 kilo. 1 orang wajib mengeluarkan 2,5 kilo makanan pokok. Jadi kok misal kita di dalam rumah memiliki 5 keluarga, bapak, ibu, emas, kita dan adik kita, berarti 5. Kita harus mengeluarkan, keluarga kita harus mengeluarkan 5. 5 dikali 2,5 itu yang harus dikeluarkan. Nah, apabila kok tidak memiliki beras, kita boleh menguangkan. Misal dari 5 tadi tinggal dikali. Harga beras 2,5 kilo itu berapa? Misal harga beras 2,5 kilo 25, berarti 25.000 dikali 5 orang. Seperti itu. Nah, fungsinya apa zakat fitrah ini?
Zakat fitrah fungsinya untuk menyucikan jiwa. Selanjutnya di sini akan diajari cara menghitung zakat fitrah. Nah, apabila tadi seperti halnya tadi yang sudah dijelaskan, di dalam keluarga ada 5 orang, berarti kita harus mengeluarkan 5 kali 2,5 kilo. Berarti 5 dikali 2,5 kilo. Berapa ayo? Kalau misal kita menguangkan pada saat itu harga satu berasnya adalah 10.000, maka 1 kilonya 10.000, maka 2,5 kilonya adalah 25.000. 25.000 dikali berapa jumlah orangnya? Kalau misalnya 5, ada 5 orang, berarti 25.000 dikali 5 orang. Nah, itu cara menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah itu nanti penerimaannya juga ada ketentuannya juga. Tidak sembarang kita mengasihkan zakat fitrah, tetapi ada ketentuan-ketentuan siapa saja yang boleh menerima zakat fitrah. Nah, siapa saja yang boleh menerima zakat? Itu yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, orang miskin, yang ketiga adalah orang musafir atau orang yang sedang berpergian, yang keempat adalah gharim, orang yang memiliki utang. Yang dimaksud di sini memiliki utang bukan berarti utangnya buat beli mobil, bukan, tapi utangnya untuk makan sehari-hari. Dia kalau nggak utang nggak bisa makan. Nah, itu disebut dengan gharim di sini. Nah, tapi kalau utangnya buat beli mobil itu nggak boleh dizakati. Yang boleh adalah utang yang hanya untuk keperluan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Itu adalah orang-orang yang boleh menerima zakat. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa disampaikan. Apabila nanti masih kurang paham, bisa ditanyakan melalui WA ataupun komen di bawah, atau juga nanti bisa dibaca ulang LKS-nya atau diputar-putar ulang videonya dari awal sampai akhir. Belum paham, diputar lagi dari awal sampai akhir sampai bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Apa saja tugasnya? Yang pertama adalah silakan kalian hitung berapa jumlah keluarga kalian. Nah, misal keluarganya ada 5 atau 6 atau 7, silakan kalian hitung. Kemudian jika sudah ketemu jumlah keluarga kalian, silakan kalian hitung berapa zakat yang harus dikeluarkan. Paham? Pertama kalian hitung berapa jumlah keluarga kalian, kemudian kalian cari, kalian kalikan berapa yang harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu tugas yang pertama. Tugasnya nggak banyak, 2 saja. Yang kedua, siapa yang boleh menerima zakat fitrah? Silahkan kalian sebutkan 3 saja. Oke? Nah, harapan dari kami semoga meskipun pembelajaran anak-anak hanya melalui daring, melalui online, tapi semoga anak-anak tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang teratur, dan jangan lupa berdoa. Sholat 5 waktu harus tetap dijaga, dan kita juga harus berdoa kepada Allah semoga semuanya diberi kesehatan dan dihindarkan dari virus yang berbahaya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.